Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'matil iman wal islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan belajar bersama kitab guru kita Manhaj Ad-Da'wah jilid pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayyin wal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kafirun minan nas kama ittaqa syubuhati faqad istaghra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fasyubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fih ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna himallaha wa harimah ala wa inna fi jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu fa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Yang artinya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram pun telah nyata. Di antara keduanya, antara yang halal dengan yang haram, di situ terdapat yang namanya subhat, di mana kebanyakan orang yang tidak mengetahuinya. Jadi banyak orang tidak mengetahui tentang hal yang subhat, atau mungkin tidak mau tahu karena tidak mau belajar. Barang siapa yang takut dengan hal yang subhat, maka benar-benar dia telah membersihkan agamanya dan dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, berarti dia telah terjerumus ke dalam barang yang haram. Setiap penggembala yang menggembala di sekitar pembatas tanah atau tanah orang lain, maka hampir dikhawatirkan ia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja mempunyai batasan, dan ingatlah sesungguhnya batasan Allah adalah larangan-larangannya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila bersih, maka bersihlah tubuh semuanya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah tubuh semuanya. Di sini disampaikan, di antara sesuatu yang haram dengan sesuatu yang halal, di tengah-tengah itu ada hal yang subhat. Apa subhat? Subhat itu hal yang meragukan. Jadi kalau bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ibu-ibuku ini ragu tentang sesuatu, tinggalkan, jangan deketi. Ada makanan, disuguhi makanan, ibu-ibu ragu, mungkin misalnya sing nyuguhi wong Nasrani, misalnya ya disuguhi makanan dari orang-orang
yang di luar agama Islam. Misalnya ibu ragu, bapak ragu, ini mau halal tak halal, tinggalkan. Karena kalau sudah itu ragu, itu jadinya nanti haram dimakan, ya, ditinggalkan. Ibu-ibu atau bapak-bapak mau pergi kerja, aku ya apa ya, nggak usaha apa ya. Kalau mantap jalan, kalau ragu tinggalkan. Pokoknya sesuatu yang meragukan segera tinggalkan, karena nanti ditunggu kehancuran. Oke, paham ya? Kemudian tadi di dalam daging, di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang jikalau daging itu bersih, maka bersihlah seluruh tubuh. Kalau daging, segumpal daging itu tadi kotor, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Daging, segumpal daging itu apa? Hati, ya. Dijaga hatinya, dibersihkan dari ria, sombong, ya, ujub, iri, dengki, rasa-rasa, dibersihkan hatinya. Kita bukan orang suci. Kalau katanya orang saiki, katanya anak sekarang, bukan nabi, ya. Bukan nabi boy, ya. Tapi paling tidak kamu tahu bahwa kekotoran hati itu satu bentuk dosa. Karena kita berkahnya orang-orang mengaji bahwa orang sombong itu salah, kita berusaha mengurangi. Orang bohong itu salah, kita berusaha mengurangi, ya. Orang rasani orang itu salah, kita berusaha mengurangi. Barokah wong ngaji. Jadi kita harus menyadari bahwa hal-hal yang seperti itu merupakan kemaksiatan kepada Allah, ya. Nah, masalahnya banyak dari kita tidak menyadari, tidak mau sadar bahwa hal seperti itu merupakan bentuk dosa. Akhirnya pelan tapi pasti menumpuk, akhirnya segumpal daging itu tadi rusak hati kita. Kalau sudah hatinya rusak, buat ibadah rusak, buat sedekah rusak, buat sholawatan rusak, buat ngaji rusak, karena tidak mau berusaha berjuang membersihkan hatinya. Karena Allah melihat hatimu, seperti yang diartikan. Allah melihat hatimu, nggak melihat zahirmu. Boleh kamu pinter ngaji, boleh kamu pinter sholawatan, boleh kamu pinter qasidahan, tapi kalau hatimu kotor, niatmu salah, bisa terjadi ditunggu dengan musibah-musibah. Saya mengingatkan diri saya pribadi terutama dan diutamakan nasihat-nasihat dari ulama, nasihat-nasihat dari Rasulullah itu bukan hanya sekedar untuk jamaah, tapi untuk semua kullu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang ustadz ke, mau yang kiai ke, mau yang gus, mau yang santri, semua punya tugas yang sama untuk menuju Allah, membersihkan diri, membersihkan rohaniah, ya. Tidak mesti yang duduk di depan ini ustadz ini masuk surga. Tidak mesti sing mimpin itu pasti surga. Tidak mesti bisa terjadi yang mimpin itu justru masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Na'udzubillah min. Doakan kami, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaramu ini, doakan terus agar dibersihkan hati kami, dikuatkan niat kami untuk terus bersama, berjuang bersama, kita menuju kepada Allah, kita menuju kepada Rasulullah. Satu langkah, dua langkah, kita terus bersemangat, ya. Bosan boleh, berhenti jangan. Capek boleh, menyerah jangan, ya. Dosa boleh, putus asa jangan. Tidak mungkin manusia ini terlepas dari salah dan dosa. Tapi bagaimana kita menyadari kesalahan itu dan segera meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin.
Itu yang penting. Nah, manusia ini terlepas dan terbebas dari dosa dan kesalahan. Tapi masalahnya, apa manusia itu mau menyadari, mau mengakui, mau memperbaiki segala niat, segala kesalahan, segala perbuatan dosa untuk kembali kepada Allah. Itu masalahnya. Mau tidak memperbaiki diri, mau tidak kembali kepada Allah, mau tidak belajar, mau tidak melangkah kaki ke dalam majelis-majelis ilmu, mau tidak mendatangi tempat-tempat pengajian untuk menambah pemahaman kepada ilmunya Allah, menambah pemahaman dari hadis-hadisnya Rasulullah. Mau tidak? Itu masalahnya. Ya. Kalau perkara dosa, semua berdosa. Saya pun apalagi yang duduk di depan ini rawan dengan dosa, rawan dengan ujub, rawan dengan sombong, rawan dengan merasa diri lebih baik dari yang lain yang di depan ini. Tetapi apakah saya mau sadar dan menyadari bahwa itu bentuk kesalahan dan wajib untuk memohon ampun kepada Allah, dan wajib senantiasa menambah ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Itu. Tidak bisa baca Quran, wajar. Tidak bisa baca Arab, wajar. Mau tidak belajar, mau tidak segera memperbaiki diri. Aku tidak bisa. Loh, semua dari awalnya tidak bisa. Mau tidak belajarnya? Tidak bisa. Tapi nggak mau belajar. Ya. Aku gak enak, aku dosa banyak. Loh, tapi gak segera memperbaiki diri. Gimana? Ya, ayo. Saya mengajak diri saya pribadi dan juga saudaraku sekalian bersama-sama, sampai semua tak cintai lahir batin. Karena Rasulullah mencintai panjenengan semua, maka saya wajib mencintai panjenengan semua. Rasulullah sayang panjenengan semua, maka saya pun wajib sayang sama panjenengan semua. Rasulullah ingin merangkul semua umatnya untuk menuju surganya Allah, maka saya punya kewajiban untuk saling mengingatkan dengan sesama kita sekalian. Bukan karena saya lebih baik dari jamaah sekalian, tidak, tapi kita semua punya kewajiban yang sama untuk bergandengan tangan, saling kasih dan mengasihi, saling sayang dan menyayangi, saling cinta dan mencintai karena Allah, karena Rasulullah. Kita berjalan bersama-sama, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek. Ayo satu langkah kita menuju Rasulullah, dua langkah kita mengikuti nasihat-nasihat guru kita agar mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah, dan berkumpul bersama Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.